Assalamualaikum, halo semuanya. Kami di sini akan mencoba membedah satu jurnal yang berjudul Pemanfaatan Big Data dalam Era Teknologi 5.0. Saya tentunya nggak sendiri, teman-teman saya juga akan membantu untuk menjelaskan bagian-bagian jurnalnya. Tanpa banyak waktu lagi, kita mulai saja. Jurnal yang kami ambil berjudul Pemanfaatan Big Data dalam Era Teknologi 5.0 yang disusun oleh Luluk Setiawati dan Denis Nasir Ahmad. Secara garis besar, jurnal ini membahas hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat dalam mengedukasi masyarakat mengenai manfaat dari Big Data itu sendiri. Sebelumnya, mari kita pahami apa itu Big Data. Dikutip dari Wikipedia, Big Data atau Mahadata adalah istilah umum untuk himpunan data berskala besar yang rumit dan tidak terstruktur, yang menjadikannya sulit untuk ditangani hanya oleh perangkat pengolah data biasa. Big Data sendiri telah diimplementasikan dalam banyak bidang industri, seperti dalam bidang bisnis dan pemasaran, kesehatan, keuangan, transportasi, dan sebagainya. Dari hal tersebut, dapat dipahami bahwa ada relevansi dari Big Data dengan era teknologi 5.0, yang mana penggunaan Big Data dapat memperkuat pencapaian dari era teknologi 5.0 itu sendiri, sesuai dengan konsep dan tujuannya, yakni pemberdayaan manusia, berkelanjutan, dan inklusivitas. Jurnal ini terbagi jadi beberapa bagian, yakni abstraksi, pendahuluan, hasil, pembahasan, serta kesimpulan dari jurnal. Terdapat pula daftar pustaka yang berisi sumber dari kutipan yang dipakai pada jurnal ini. Pada presentasi ini kami membahas beberapa bagian dari jurnal ini dan menerangkan. Kami juga akan memberikan pandangan kami terhadap pembahasan dari jurnal ini. Dalam jurnal ini, tepatnya di bagian pendahuluan, dikatakan bahwa masyarakat era 5.0 ialah konsepsi masyarakat yang telah melek terhadap teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Di mana saat sebelum masa 5.0 sendiri itu sudah terdapatnya penggantian dalam revolusi industri 4.0, di mana mengganti hidup dan kerja manusia secara fundamental. Kutipan tersebut menggambarkan konsep masyarakat era 5.0 yang terhubung erat dengan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi, serta perubahan signifikan yang terjadi sebagai hasil dari revolusi industri 4.0. Dalam jurnal juga terdapat bagian yang menjelaskan bahwa kemajuan teknologi baru yang mengintegrasikan dunia fisik, digital, dan biologis sudah mempengaruhi seluruh disiplin ilmu, ekonomi, industri, serta pemerintah. Teknologi ini juga mengizinkan piranti berbicara serta berhubungan satu sama lain dengan pengontrolan yang terpusat. Kemudian terdapat bagian yang mengutip dari Marina tahun 2019, peran perguruan tinggi yang memiliki tugas penting untuk membangun sumber daya manusia atau SDM Indonesia produktif, kreatif, dan inovatif, berjiwa inovator dan teknopreneur dalam menyongsong era Society 5.0. Sehingga diharapkan setiap perguruan tinggi harus mampu melakukan akses dan mutu pendidikan tinggi melalui proses belajar mengajar yang bisa sefleksibel mungkin dengan kualitas tinggi melalui perubahan kurikulum atau metode pembelajaran. Pernyataan tersebut menyoroti pentingnya perguruan tinggi dalam mempersiapkan generasi muda Indonesia untuk menghadapi era Society 5.0 dengan memastikan akses yang luas dan mutu pendidikan tinggi yang dapat meningkatkan fleksibilitas dan relevansi pembelajaran dengan kebutuhan zaman. Kemudian di bagian metode jurnal, tidak banyak yang perlu dibahas karena bagian ini hanya membahas mengenai metode yang dilakukan dalam melakukan pengabdian masyarakat seperti observasi permasalahan dan memakai sistem daring dalam melakukan kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh penulis jurnal ini. Kemudian dalam jurnal ini terdapat bagian hasil dan pembahasan yang dibagi ke dalam dua bagian, yaitu hasil kegiatan dan pembahasan. Di bagian hasil kegiatan hanya menjelaskan tentang bagaimana persiapan dari kegiatan pengabdian masyarakat tersebut. Begitu juga di bagian pembahasannya, di sini membahas tentang bagaimana kegiatan berlangsung, suasana dari kegiatan, serta pesertanya yang terdiri dari mahasiswa. Kemudian di bagian kesimpulan, penyusun jurnal mengatakan bahwa tim pengabdi mendapat banyak masukan dari peserta serta antusiasme peserta selama kegiatan.
Jurnal ditutup dengan daftar pustaka yang berisi pustaka yang dipakai dalam kutipan di dalam jurnal ini, dengan total sebanyak 10 kutipan pustaka. Secara keseluruhan, jurnal ini hanya berisi mengenai kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh tim pengabdi, yaitu penyusun jurnal ini, di mana kegiatannya terdiri berfokus dalam melakukan sharing tentang pentingnya big data dalam era modern. Big data sendiri memang sangat penting untuk diketahui oleh kita, terlebih lagi yang berfokus di sistem informasi. Karena big data sendiri memberikan landasan yang kuat untuk merancang, mengembangkan, dan mengelola sistem informasi yang efisien, inovatif, dan aman dalam menghadapi tantangan dan peluang di era digital saat ini. Dengan adanya pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh tim pengabdi ini, masyarakat dapat paham dan sadar mengenai teknologi big data, termasuk mengenai pemanfaatan serta etika dalam mengembangkan big data dalam kehidupan masyarakat modern. Jadi, teknologi big data ini membawa peluang yang sangat besar di berbagai bidang, termasuk bidang bisnis, kesehatan, pendidikan, dan pemerintahan. Salah satu peluang utama yang diberikan oleh big data adalah kemampuannya yang menghasilkan wawasan yang berharga dari volume data yang besar dan kompleks. Dengan menganalisa data besar ini, perusahaan atau organisasi dapat mengidentifikasi tren, pola, dan relasi yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang lebih baik dari strategi yang lebih efektif. Kekhawatiran tentang big data menjadi semakin signifikan seiring dengan peningkatan penggunaan teknologi tersebut dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu kekhawatiran utama yang banyak diperdebatkan adalah masalah privacy. Penggunaan data besar untuk menganalisis perilaku individu atau kelompok dapat menimbulkan kekhawatiran tentang pengumpulan data yang tidak terbatas dan kemampuan menyalahgunakannya oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Semua kekhawatiran ini menyoroti regulasi yang tepat dan praktik yang bertanggung jawab dalam penggunaan big data, serta kesadaran dan kontrol yang lebih besar bagi individu terhadap data pribadi mereka yang dipakai dalam sebuah big data. Oleh karena itu, sambil memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh big data, menurut kami, organisasi yang memakai big data juga perlu memerhatikan dan mengatasi berbagai masalah dan tantangan yang terkait dengan penggunaan teknologi ini, agar kedua belah pihak, organisasi atau klien, sama-sama diuntungkan dan bukannya dirugikan.